Perkenalkan, nama saya Jessica Fernaloho dari kelas 3 Manajemen Bisnis 5 dengan nomor absen 31. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hukum bisnis dengan 5 materi. Materi yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sejak 20 April 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen sah diberlakukan. Pengertian konsumen adalah perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. 5 asas yang dianut dalam perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2. Yang pertama, asas manfaat. Asas ini dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Asas yang kedua yaitu asas keadilan. Yang dimaksud di sini agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan kepentingan konsumen. Asas yang ketiga yaitu asas keseimbangan. Yaitu asas ini dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen. Asas yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang dimaksud untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan kepada konsumen. Asas yang kelima yaitu asas kepastian hukum, yang dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan. Materi yang kedua yaitu hukum asuransi. Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditunjukkan untuk mengikat kedua belah pihak melakukan perjanjian asuransi. Di dalam asuransi terdapat unsur-unsur asuransi. Yang pertama, subjek hukum. Dalam hal ini adalah penanggung dan tertanggung. Yang kedua, persetujuan bebas yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung. Yang ketiga, benda asuransi dalam kepentingan lainnya yang berhubungan dengan tertanggung. Tujuan yang keempat yaitu tujuan perjanjian yang dicapai oleh penanggung. Tujuan asuransi memiliki 4 tujuan, yaitu pertama, asuransi sebagai pengalihan risiko. Kedua, asuransi sebagai ganti rugi. Ketiga, asuransi sebagai pembayar santunan. Keempat, asuransi untuk kesejahteraan anggotanya. Jenis-jenis asuransi digolongkan menjadi 2 asuransi. Yang pertama, asuransi kerugian yang terdiri dari asuransi kebakaran pertama. Kedua, asuransi kehilangan kerusakan. Yang ketiga, asuransi laut. Keempat, asuransi pengangkutan. Dan kelima, asuransi kredit. Asuransi yang kedua yaitu asuransi jiwa yang terdiri dari asuransi kecelakaan pertama, kedua asuransi kesehatan, ketiga asuransi jiwa kredit. Masa berlakunya asuransi akan didasarkan pada persetujuan penutupan yang terjadi di mana hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung akan timbul pada saat dimana tutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Batalnya asuransi pada dasarnya pertanggungjawaban atau asuransi merupakan sebuah perjanjian maka dengan demikian hal ini memiliki risiko batal atau dibatalkan jika tidak memiliki syarat
syarat sahnya perjanjian yang mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Ya, materi yang ketiga yaitu hukum kepalitan. Pengertian hukum kepalitan adalah setiap yang berutang atau debitur yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau berpiutang kreditur dengan putusan hukum yang dinyatakan dengan putusan hakim yang dinyatakan dalam keadilan pailit. Dasar hukum kepalitan yang terdiri dari pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dalam penundaan kewajiban pembayaran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Yang kelima, pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1131 sampai 1134. Yang keenam beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, pasar modal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yayasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam asas-asas kepalitan terdiri dari asas keseimbangan pertama, kedua asas kelangsungan usaha, ketiga asas keadilan, keempat asas integrasi. Filosofi kepalitan adalah mekanisme pendistribusian aset secara adil dan merata terhadap para kreditur berkaitan dengan keadaan tidak membayar debitur karena ketidakmampuan debitur melakukan kewajiban tersebut. Pihak-pihak yang dapat dijatuhkan pailit atau kepalitan. Yang pertama, orang perorangan. Kedua, perikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Keempat, perseroan, perkumpulan koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Yang keempat, harta warisan. Materi yang keempat yaitu hak atas kekayaan intelektual. Pengertian haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau HAM. Dalam hak atas kekayaan intelektual terdapat macam-macam. Yang pertama, hak cipta adalah hak yang khusus bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Yang kedua, hak kekayaan industri yang meliputi pertama, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor. Yang kedua, merek adalah tanda yang berupa gambar, angka-angka, kata, huruf-huruf, nama,
dan susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Yang ketiga, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna. Yang keempat yaitu desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu proses dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Yang kelima, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Yang keenam, indikasi geografis dilindungi sebagai suatu benda yang menunjukkan daerah asal suatu barang tersebut. Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual terdiri dari 4 prinsip, yaitu prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Materi yang kelima yaitu ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Pekerjaan berupa jasa. Hubungan kerja dan industrial, yaitu hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan tenaga kerja, yaitu menilai dari penjelasan bahwa perlindungan terhadap pekerja adalah hal yang menjadi suatu keharusan dalam menjaga tingkat produktivitas kerja maupun kesadaran antara pengusaha dan pekerja. Hingga saat ini peraturan yang mengatur tentang pekerja ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang ketenagakerjaan. Demikianlah hasil presentasi atau penjelasan saya tentang tentang 5 materi hukum bisnis. Yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang kedua hukum asuransi, ketiga hukum kepalitan, dan keempat haki atau hak atas kekayaan intelektual, dan kelima tentang ketenagakerjaan. Semoga dapat mengerti dan dapat diterima. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.